Gimana kan? Sama dokter. Jadi Ilfil gitu. Si ilfil sama dokter. Bullshit lah. Udah putus asa banget tuh masalah berat badan. Jadi- Syukurin aja lah yang diterima. Di situ kelihatan BMI-nya 45,6. Berarti udah obesitas kelas 2. Batasnya cuma 10. Coba Kang Irman berapa? 24. Nah, Waduh. bisa serangan Bahaya. jantung lah, apa segala Karena- macam. Saya pakai gesper itu mentok tuh dok. Hmm. Sekarang gesper itu paling kecil tuh. Nah setelah saya terapi di sini, Hmm. apalagi tuh untuk hormonal dok. Nggak boleh ngeliat telentang dikit dok. Begitu. Langsung dicolek. Jadi istri dicolek terus ya Oh iya. selama 4 4 bulan bulan 4 bulan. dengan penurunan berat badannya sampai 14 kilo. 14 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di podcast Dr. House Longevity Protocol. Oke, kali ini kita mau bedah kasus. Kasusnya kayaknya memang banyak banget nih. Artinya di luar sana nih orang jadi momok banget kali ya. Sampai orang yang sampai ada yang udah putus asa banget, sampai udah nggak percaya lah sama dokter. Kayak kasusnya apa sih ini mau dibilang buat nurunin berat badan, weight loss. Jadi kali ini tetap saya didampingi sama Dr. Grace dari klinik Dr. House. Dr. Grace apa kabar? Baik, baik. Ini kita ada bintang tamu nih, bintang tamu yang luar biasa. Kang Irman Fatur Rahman. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya? Dok. Baik, dok. Dok, apa kabar nih, dok? Baik alhamdulillah. Jadi Kang Irman ini yang keren ini ya, jadi dia juga aktivitasnya nih selain jadi karyawan di media kesehatan yang untuk buat mengedukasi ke masyarakat ya. Dia juga jago banget yang namanya videographer ya. Iya videographer Iya, ya. videographer dok. Dulu pernah jadi mantan di TV swasta ya. Iya, dulu. Oke, juga jadi humas di HDCI ya. Oh iya. Oh, Sampai jadi sekarang. hobinya sama-sama nih main motor ya. Ya, sama sama dokter lah. Oke. Sama dokter. Jadi emang nih sebelum tadi ini Kang Irman sempat cerita nih bahwa aduh kayaknya gua namanya berat badan nih udah putus asa kali katanya. Oh iya, ilfil. Udah dok. sampai udah titik yang jenuh banget. Jadi emang kita akan dengar langsung nanti sama Kang Irman kok sampai bener putus asa, emang udah ngapain aja gitu ya. Udah pengen rasanya kayaknya udah segala macam cara kali udah dicoba ya. Jadi nanti sambil kita mau dengar gimana Kang Irman cerita, kita juga akan kupas secara medisnya nih. Sebenarnya yang dibilang untuk weight loss itu seperti apa tuh penanganan, nanti Dr. Grace bisa akan ceritain. Oke, jadi langsung aja nih dok. Jadi sebelum ke dokter nih, saya mau tanya dulu sama Kang Irman nih. Jadi ceritanya gimana nih Kang? Sampai kok udah putus asa banget, sampai ilfil ya? Oh, ilfil. Gimana Saya Kang? ilfil sama dokter. Jadi Ilfil gitu. sama Saya ilfil sama dokter. Jadi saya itu mulai bekerja tuh tahun 2003. Itu berat badan saya masih 70 lah, 70 naik tuh. 2000 berapa? 2003. 2003 ya? 2003 Waduh. tuh. Saya pertama kali masuk stasiun TV dan masuk ke stasiun TV itu mulai naik tuh. Dari 70, 80 tuh, Makmur 80. kayaknya di stasiun Iya, TV. iya. Pola ya, mungkin pola kali ya. Oke. Itu sampai 80. Nah, pernah saya tuh di tahun kalau nggak salah nih ya 2008, 2009 tuh saya mulai itu program pengurusan badan. Metodenya Emang tuh waktu itu berat badan udah berapa tuh? 80-an, 80 bulan ya? 82, Karena kelihatan 85. drastis naiknya ya. Oh iya, udah mulai lah tuh, udah mulai. Iya. Nah, itu saya udah mulai pakai akupuntur awal. Oke. Akupuntur tuh karena kan pada saat itu tren tuh di Antv tuh ada karyawan, ada itu pada akupuntur semua dan berhasil dok. Berhasil pada saat itu. Nah pada saat itu karena dekat kantor kita enak tuh terapi paketan kalau nggak salah 10 kali ya itu turun. Nah habis gitu yang di dekat kantor itu pindah tempatnya jadi di Kelapa Gading. Udah mulai dah tuh. Udah mulai datang, udah mulai itu. Nah itu langsung dok perubahannya drastis tuh dok. Naik lagi. Wah naiknya dan lebih daripada sebelum saya dulu kan 70-80 lah ya. Itu bisa benar-benar sampai mekar. Nah habis gitu
jalannya waktu tambah. Saya mulai yang kedua nih. Itu lagi tuh. Terapi lagi itu ke dokter nih. Disuntik tuh banyak tuh, tahu namanya apa tuh. Disuntik banyak banget, terus dipijit-pijit di sini. Nah, itu saya udah 2 kali paket. 2 kali terapi. Nggak ada sama efeknya sekali. sama sekali. Nggak ada penurunan, Dok. Jadi saya bilang, bohongan nih kali ini atau apa itu kan. Nah, itu tuh saya udah mulai tuh bahwa ya syukurin aja lah yang diterima. Udah pada fase menerima aja. Terima aja ya. Ya, sebetulnya iya kan. Kalau saya udah menerima karena saya namanya ngatur pola makan udah, olahraga sudah, apa sudah tuh pada saat itu kan jalan apa segala yang menurut kata orang-orang. Terus katanya diet. Ini kalau kita lihat di foto ini nih waktu kapan nih? Nah, ini nih ya sebelum program ini. Sebelum program ya. Tuh lihat tuh, Dok. Kan cute dan tuh perutnya tuh. Kelihatan banget kan? Ini perutnya nih. Nah, ini nih. Istri saya juga sampai bingung mau gimanain suaminya kan? Iya kan? Saya bilang, saya udah puasa Senin Kamis, terus apalagi mau apa yang katanya nggak boleh cheating apa ini nggak boleh, terus nggak makan malam, udah saya lakuin semua. Dan benar-benar bagi saya ya bullshit lah gitu-gitu tuh. Nggak ada hasilnya ya. Iya, karena nggak bakal berhasil lah. Mau dokter kesini, dokter A, dokter B. Saya bilang kan udah nyoba. Bukan nggak nyoba, saya nyoba. Saya nyoba ada terapi disuntik banyak. Udah pakai apa tuh yang disinar-sinar infrared apa katanya tuh dipakai ini. Sampai terapi apa-apalah udah. Gitu, itu Dok. Itu yang saya bilang tadi dokter bilang. Ilfil jadinya. Iya. Udah sempat putus asa ya jadinya. Udah putus asa banget tuh masalah berat badan. Jadi emang sebenarnya kalau yang kayak gitu Kang Irman gak sendirian tuh, banyak orang juga udah pakai gitu. Gitu Dok. Jadi banyak banget sampai ngambil, jadi sampai dia keganggu psikisnya ya. Karena kan kadang juga belum lagi di lingkungannya mungkin kadang dibully juga kan, kadang yang kayak gitu kan. Jadi sampai terganggu. Oke, jadi kalau menurut dokter kayak gini ya. Ini Kang Irman ini sebenarnya ini kenapa nih kok bisa artinya kan berat badan ini ada yang orang kok di terapi bisa nih turun berat badannya, tapi ini ada yang nggak dia udah diterapi macam-macam, malah dia udah udah dietnya udah dijaga, olahraganya juga udah, tapi kok berat badannya nggak ada ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita ini gitu ya? Gimana Dok? Sementara faktor usia juga mempengaruhi nggak tuh? Betul. Dengan meningkatnya usia atau bertambahnya usia kita tadi kan awalnya katanya waktu masih muda lah, masih ideal. Sekarang dengan bertambahnya usia ternyata kok gampang banget nih berat badannya bisa naik Jadi dan gimana? Tidak turun-turun. Dan nggak turun-turun lagi. naik aja gitu. Yang turun cuman hujan ya. Iya, betul. Ya. Jadi ini satu pola yang common ya, pola yang terjadi sesuai dengan bertambahnya usia ya. Banyak hal yang berubah ya, mulai dari perubahan pola perilaku ya, terlepas dari orang itu menjalani healthy lifestyle apa enggak ya. Itu dulu ya. Kadang-kadang secara tidak sadar nutrisi yang masuk itu, kalori yang masuk itu berlebih. Itu dulu. Jadi terjadi kalori intake-nya itu surplus gitu loh ya, kalori yang masuk. Kadang-kadang ya pasien itu kalau dibilang gitu kan, enggak, saya makannya enggak banyak, makan nasi cuman segini gitu. Dia lupa ya, makan nasinya nggak banyak, tapi cemilannya yang banyak. Kecil tapi dahsyat itu cemilan. Sedahsyat misalnya kerupuk satu gitu kan, tahu kan kerupuk putih gitu kan, satu gitu kan, sekali makan kerupuknya 2 gitu kan, cemilannya tuh itu kan karbo gitu. Jadi yang pertama pasti akan terjadi surplus kalori pada orang ketika dia nggak memperhatikan lifestyle-nya, dan itu surplus kalorinya itu tanpa disadarin. Ya, nah lalu terjadilah perubahan metabolisme ya. Begitu surplus kalori, makan, gula darah setelah makan naik, insulin naik gitu kan. Insulin naik bikin kita lapar terus, craving terus. Jadi terjadi satu pola di mana makan
ketika insulin merangkak naik, polanya jadi makan cuman ada enak mah enak banget tuh kalau kayak gitu. Oh, insulin naik itu. Ya, insulin naik itu dulu tuh perubahan pelan gitu kan, dengan seiring bertambahnya usia kan, pelan-pelan. Jadi kalau dibilang gemuk itu dadakan nggak ada. Benar nggak? Coba mulai Iya. gemuk tahun berapa? 2003. 2005, Nah, belum. sekarang 2026, berarti Betul. udah 23 tahun yang lalu. Oh iya, betul. Benar ya? Betul. Sebulan nambah 1 kilo. Setahun 12 nambah 12 kilo. 12 kilo. 23 tahun. Nah, Banyak. kira-kira seperti itu. Oh, iya. Segitulah pelannya sebenarnya. Cuman kan kita nggak sadar. Jadi terjadi perubahan metabolisme. Nah, yang kedua apa? Perubahan hormonal. Ya, jadi dengan bertambahnya usia terjadi penurunan beberapa hormon yang krusial. Pada laki-laki biasanya hormon testosteron. Itu berpengaruh banget terhadap metabolisme. Ya. Lalu apalagi perubahan, karena tadi kita ngomong pola makan. Ada satu nih yang ketinggalan, geraknya gimana? Oh, Nah, iya. pada orang-orang yang bekerja di belakang meja banyak duduk. Yang aktif olahraga jempolnya, jari-jarinya, Iya, benar betul, ya. betul. Jadi kita lupa bahwa kita itu biar bagaimanapun juga mesti membakar kalori si surplus tadi. Ya, jadi makanan yang masuk surplus, tapi ke kalori pembakarannya kurang, ya, umur bertambah, hormon turun, terus mulailah terjadi chaos di badan kita, dan itu berlangsungnya ternyata 23 tahun. 23 tahun. Ya, nah itu yang kita nggak sadar sampai satu saat kita ngerasa udah di titik 130, berapa beratnya? 33. Ini soalnya ada timbangan kemarin pas ke klinik 133,4. Nah, sebelumnya bisa lebih tuh, Dok. Sebelumnya malah bisa lebih gitu. Nah, jadi tidak ada gemuk yang mendadak. Ya, gemuk itu adalah perjalanan panjang sampai seorang itu obes, itu makan waktu. Jadi kebalikannya, ketika mau kurus semua pada minta mendadak. Oh iya. Ya, dok bisa nggak 3 bulan saya turun 10 kilo gitu kan? Dok bisa nggak 6 bulan saya udah kembali lagi begitu? Nah, padahal ngumpulin lemaknya udah puluhan tahun gitu. Nah, itu yang harus disadarin, itu sih sebenarnya. Oke, jadi emang kalau misalnya udah ditangkap nih tadi yang dokter bilang, artinya obesitas lah bisa kita bilang ya, atau overweight gitu ya tuh. Jadi kan kondisi yang nggak mungkin datangnya tiba-tiba. Terus ada hubungannya dengan tadi tuh, dengan meningkatnya umur, hubungannya dengan si hormon. Oke, jadi sekarang juga kalau tadi dokter bilang untuk ini dilihat lagi gimana nih gaya hidupnya kan gitu. Benar. Kan. Kalau emang kok kenapa nih gue nggak bisa turun-turun nih berat badan, ternyata gaya hidupnya juga nggak dibenerin kan gitu. Iya, betul. Jadi kan gaya hidupnya harus dibenerin. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Dok. Ini kan Kang Irman bisa nggak dia dikatakan dia nih sekarang obesitas atau dia hanya overweight? Oke. Nah, itu sebenarnya ada bedanya nggak sih gitu? Beda banget. Memang sebenarnya yang masih banyak dan mudah ya menimbang berat badan biasa itu yang paling banyak lah. Even di rumah juga kita punya timbangan gitu kan. Nah, kita biasanya ada kalkulasi indeks massa tubuh, atau orang dulu masih bilang BMI gitu ya kan. BMI itu sebenarnya rumus ya, rumus pengali jenis kelaminnya apa, usianya berapa, tinggi badannya berapa, terus berat badannya berapa. Lalu itu masuk ke dalam rumus, nanti akan keluar IMT atau BMI ya. Nah, kalau overweight itu dia itu kalau nggak salah IMT-nya atau BMI-nya antara 23 sampai 25. 23-25. Ya, itu overweight ya. Terus nanti masuk ke di atas 25, ada 25 sampai 30 itu udah masuk ke obesitas tipe 1, kelas 1 bukan tipe 1. Obesitas kelas 1. Di atas 30 itu obesitas kelas 2. Oh, gitu. Ada kelas-kelasnya obesitas. Ada kelas-kelasnya gitu. Ya kan tuh di atas 30. Nah, sekarang kita lihat Kang Irman BMI-nya berapa? BMI-nya ya. Ya, di situ kelihatan BMI-nya 45,6. Kan tuh udah lebih dari 3 udah kelas 2 lah tuh ya. Ya, jadi
BMI-nya 45,6 berarti udah obesitas kelas 2. Kelas 2 udah. Gitu. Kelas 2 obesitas, kelas Iya. 2. Aduh. Cuman kita kalau pegang BMI ini atau IMT ini agak banyak nih jebakan Batman-nya. Betul. Oh, gitu. Ya, karena BMI kan tadi cuman faktor pengalinya berat badan, tinggi badan, Iya. jenis kelamin dan umur gitu kan. Nah, yang repot pada atlet-atlet binaraga. Oh iya. Atlet-atlet binaraga berat badannya bisa banyak gitu berat Karena badannya. ototnya kan. Betul, tapi begitu masuk ke dalam rumus dia akan bisa masuk ke overweight atau obesitas malah. Oh, kalau dikasih rumus BMI Kalau itu. masuk ke dalam rumus gitu, ya kan? Nah, ini yang akhirnya ketika kita pingin melakukan program, kita Program nggak weight loss pakai ya. nggak pakai, sudah meninggalkan Oh, itu. BMI walaupun itu masih jadi patokan lah ya, tapi kita udah mulai yang lebih dalam lagi dengan timbangan body komposisi. Body komposisi. Ya, Oh, itu ya. ada, Dok. Ini Nah, body kalau body komposisi kita akan ngelihat analisa muscle dan fatnya. Jadi muscle fat analysis ya. Jadi Oh, kelihatan yang di ini ya, situ. atas ya, ini ya. Ya, Oh. betul. Nah, nanti karena ini masuk ke dalam obes, di bawahnya ada obesity analysis. Nah, kita lihat percentage body fatnya kan tadi BMI-nya 45,6. Iya. Nah, percentage body fatnya itu 50,7. Ya. Sementara laki-laki itu range normalnya adalah 10 sampai 20. 10 Oke. sampai 20. Iya. Saya 50,7. 50. Iya. Berarti 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat. Dan yang lebih bahaya ketika kita periksa dengan body komposisi, yang bahaya itu adalah Lemak visceral. visceral atau lemak visceral, visceral, ya, ya. visceral fat atau lemak visceral. Batasnya cuma 10. Oh, Coba 10. Kang Irman berapa? 24. Nah. Waduh, 2 Ya. kali lipat dong. Iya. Itu yang Nah, paling takutin apa kalau visceral fatnya kalau sampai visceral kayak gitu? fatnya tinggi itu berhubungan banget dengan penyakit metabolik. Wah. Contohnya hipertensi yang paling sering, ya. Darah tinggi ya? Iya, jadi kayak gini ya. Misalnya pada orang gemuk, terus dia tensinya tinggi, dikasih obat hipertensi. Salah nggak? Enggak sih. Cuman kurang. Karena penyebab hipertensinya adalah inflamasi Inflamasi. akibat Oke. obesitasnya. Obesitas. Jadi sambil diturunin tensinya dengan obat, root cause-nya betul. Berat badannya harus diturunin. Diturunin. Karena Harus. penyebabnya karena itu Karena tensinya penyebabnya tinggi. justru itu visceral fatnya mesti dibuang nih. Visceral fat itu adalah lemak yang berada di organ-organ visceral kita. Oke. Contohnya di liver, Liver. ya jantung, ya pencernaan, usus. Jadi kalau dilihat tuh dibuka tuh kulitnya, perutnya gitu kelihatan tuh, ya banyak lemak tuh di antara organ-organnya gitu. Itu yang menutupin organ-organ yang penting, Yang penting gitu, kita. terutama di jantung gitu. Ntar akhirnya denyut jantungnya lama-lama ketahan sama lemak. Oh, Gitu. itu yang Itu yang makanya suka bahaya. gagal jantung apa Nah, Iya. bisa serangan Bahaya. jantung lah apa segala Karena macam. organ-organnya kayak ketekan ketutupan sama lemak gitu. Nah, kalau lemak yang ada di visceral yang sebanyak ini mau kita suntik tadi kan sempet ya, Iya. disuntik-suntik sampai banyak, nggak bisa bisa gitu. gitu. Jadi lemak tuh ada 2 ya, ada yang di subkutan di bawah kulit Nah, dan iya. ada yang di dalam dekat organ visceral yang visceral fat. Kalau yang di subkutan mungkin bisa gitu. Cuman yang di subkutan itu tidak seberbahaya yang di visceral. Jadi fokus kita ketika mau nurunin berat badan adalah justru si visceral fat. Oke, jadi tadi kalau dari cerita dokter tadi disimpulkan bahwa yang kalau udah masuk yang namanya obesitas itu udah jadi penyakit dong, Dok? Ya, betul. Obesitas itu sebenarnya udah masuk ke dalam kategori disease atau penyakit. Gitu ya. Sebenarnya harusnya sih udah bisa di cover asuransi tuh gitu kan. Iya. Loh iya, karena itu udah masuk ke Iya, dalam karena udah kategori penyakit. penyakit gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita mau program ngurusin badan itu harusnya bisa Asuransi bisa cover ya. Iya, benar gitu ya. Iya. Nah, kok bisa dibilang kategori penyakit Penyakit, gitu. Ya itu tadi hubungannya dengan si visceral fat itu. Ya, jadi semua cerminan gangguan metabolisme tercermin di situ. Bayangin ketika kita cek lab, kebetulan si Kang Irman nggak cek lab lah ya, cuman kita pantau lewat timbangan body komposisi gitu kan. Karena kadang-kadang orang
aduh mau mulai cek lab dulu ini dulu, Iya. udahlah gitu kan, Udahlah. udah ketahuan lah dok, nggak usah dicek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cek ya, itu biasanya marker yang kita cek itu pertama gula darah puasa, Oke. ya, terus insulin puasa, Oke. ya, lalu ketemu pakai rumus juga yang namanya HOMA-IR, ya, itu biasanya insulin puasanya tinggi. Ya. HOMA-IR-nya bisa aja nih jangan-jangan 5 gitu loh HOMA-IR-nya. Jadi artinya badannya sedang dalam keadaan chaos Inflamasi ya. insulinnya, insulin resisten dan inflamasi. Inflamasi. Ketika badan kita inflamasi, semua penyakit start from inflammation. Semua penyakit itu dimulai dari inflamasi, ya. Mulai dari brain ya, dari otaknya sampai semua organ. Nah, makanya dicetus atau dimulai dari inflamasi dari si insulin itu tadi akan berkembang menjadi penyakit-penyakit lainnya. Contohnya diabetes deh yang paling gampang. Yang paling Gitu. gampang, Yang iya. paling gampang kan diabetes. Hmm. Diabetes itu berasa apa enggak? Enggak berasa. Nah, Iya. itu bahayanya. Tapi ketika kita cek lab, taunya HbA1c-nya udah 8 udah tinggi gitu ya. kan. Tapi nggak ada rasa apa-apa. Kadang-kadang orang nganggap sepele aja gitu. Nah, apa enggak disease itu, apa enggak penyakit itu kan udah masuk ke dalam kategori Diabetes. penyakit, diabetes gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah obesitas itu penyakit, Penyakit. udah firm, penyakit jelas ya. gitu penyakit gitu. Oke, sekarang balik lagi nih ke Kang Irman. Kan jadi artinya dia ternyata nih setelah masuk program untuk weight loss-nya, jadi jatuh udah berapa bulan Kang programnya? Saya pertama itu masuk ke sini Dr. House itu Februari tanggal 14. Februari. Bisa nggak ditayangin ininya deh? Oke, ini yang pertama itu nih. pertama. Ini pertama ya. Februari 14. Februari 14 ya benar. Dengan berat badannya di 133,4 ya. 33,4 Iya. betul. Oke, Visceral kemudian- fat-nya 24. Iya. Ini dia. Terjadi penurunan ya. Ini Lihat 8 skornya. kali 8 kali Skornya, yang pertama nih. Ya, skor di awal skornya cuma 35. 35 skor ininya ya, skor ininya ya. komposisinya ya. badannya. Naik ya, skornya meningkat ya dari 35 menjadi Coba turunin 42. itunya. Naik Artinya berapa banyak ada juga dia? perbaikan body komposisi. Itu sebenarnya skor itu apa dokter jelasin? Maksudnya Sebenarnya skor gini, itu gimana? skor ini adalah menunjukkan ada perbaikan atau penurunan. Jadi sebenarnya hanya untuk menilai. Oh, Ini ketika nilai. kita dalam program, kita mengevaluasi nih, program kita ini bergerak ke arah yang benar apa enggak. Ya, Ya, kalau misalnya contoh nih, skor ini dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh otot dan dipengaruhi oleh lemak. Lemak. Nah, kalau kita dalam saat di program ya skor yang tadi 35 jadi 30 berarti apa? nggak benar tuh. Nggak benar. Program Kok tersebut malah salah. turun? Berarti turun. programnya ada yang salah nih gitu ya kan? Karena kenaikan skor itu biasanya dipengaruhi oleh naiknya muscle dan turunnya fat. Lemak. Fatnya mesti turun, muscle-nya mesti naik, atau minimal fatnya turun, muscle-nya nggak hilang. Kalaupun hilang, hilangnya dikit aja gitu. Itu yang selalu kita pantau gitu. Jadi penurunan berat badan itu sebetulnya bukan weight loss yang kita pengenin, tapi fat loss. Iya. Ya, jadi weight kalau loss bukan weight loss ya, tapi fat loss. Jadi emang target kita yang hilang tuh fat. Nah, baru ntar kita lihat selama program ini skornya tambah naik apa enggak. Kalau skornya tambah lama tambah naik berarti terjadi perbaikan body komposisi. Itu fungsinya. Coba Sementara kita emang lihat awalnya tambah naik Kang nggak? Irman di 35. Awalnya. Ya awalnya kan? 35 ya. Ini bulan Februari. Februari. Ini tanggal ini Yang Ini 35 bulan tuh. 5. Bulan 5 nih. Jadi artinya Nah. 3 bulan kemudian. Ya. Oh, ini 3 bulan nih. 3 bulan kemudian Ya. ada 42 skornya naik. Ya. Jadi ada Jauh ya, perbaikan Berarti jadinya. ada perbaikan. 3 bulan ya. 3 Ya. bulan itu naiknya lumayan, Dok. Betul. Kita Dari lihat lagi 35 sekarang ke dilihat 42. BMI-nya gimana yang pas di BMI yang 42 jadi dari sebentar. BMI-nya jadi 42. Kalau lihat BMI-nya yang pertama memang BMI-nya kan dari 45. Ah, Benar kan? ah. Turun ke 42. Bagus dong. Ya, ya. Perbaikan dong, tapi kita biasanya nggak pegang. Oh, ini ya. Ya, yang kita pegang itu adalah penurunan. Yang pertama tadi apa? Kita omongin yang bahaya. Lemak. Visceral fat. Oh, besar. Visceral fatnya turun nggak? Dari 24 jadi berapa? Jadi 22. Coba lihat. Cakep dong. Waduh. Ya, penurunannya signifikan. Signifikan. Ya, dari 24 ke 22. Lalu percentage body fatnya, ya, percentage body fatnya awalnya itu di 50,7 kan,
turun ke 47,9, banyak banget itu. Oh, banyak ya. Ini ya. Lalu terakhir nih timbangan per hari ini udah di 46,5, lebih turun lagi. Oh, ini hari Wah, ini Ya. 46,5. Dan visceral fatnya udah jadi 23. Nih agak naik nih, kemarin habis jalan-jalan katanya Iya ya. dok. Itu dok. Ketahuan energinya di rumah. Ketahuan ya. Tapi secara keseluruhan memang percentage body fatnya tetap turun. Ya, tetap turun. Hanya aja ada peningkatan visceral fat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, karena secara in total fatnya turun, skornya tetap naik. Oh gitu. Ya, perbaikan berarti. 45 tadi 40. Iya, artinya dari awal yang 50,7 setelah 4 bulan menjadi 46,5 Wah, fatnya. turun lagi berarti. Fatnya, percentage body Iya, fatnya. berarti turun lagi dia. Ya, BMI-nya yang tadinya awalnya BMI-nya itu 45,6, Sekarang 40. sekarang 40,3. Dalam turunnya banyak. 4 poin itu banyak dok dalam 4 bulan. Iya, ya banyak banget itu poinnya. Nah, kalau kita lihat dari body komposisi ini nih, coba. Nah, oke, sekarang kita lihat yang simple Yang aja. historinya Lemak perut yuk kita lihat itu kalau di gambar segmental fat analysis coba. Coba Fat kita analysis, lihat ya. lemak perutnya ada berapa? Berapa kilo lemak perutnya? Kan over tuh. Ya, ada 26,8 kilo. Tuh, di tengah tuh. Ya. Iya. Terus lemak di ekstremitas atas di tangan dan Tangan. lain-lain 8,7 sama 8,6. Terus di kaki 10,6 dan 10,8. Ya. Itu ya. Terus kita bandingin sama saat ini. Ya, yang hilang banyak sih to be honest di sini Di perut tuh. di perut hilang, tapi yang banyak justru Kang Irman itu di kaki dan di tangan yang Iya, hilang. Di tangan banyak. Ya, kaki sama tangan, lalu perut juga lumayan hilang. Hilang di perut tuh 1,8 kilo. Kilogramnya 1,8, hampir 2 kilo. Ya bayangin aja kalau hilang 2 kilo kayak apa ya. Iyalah. Pasti itu. celana pada Ah, kendor ada semua tuh, dong. Mana tuh fotonya tuh? fotonya coba. Nah, Wah, nih, ini dok, dia dok. ya. Ini celana saya nih Tuh. dok. Waduh. Jadi saya celana ini dok. Ini biasanya kan karet kan. Iya, iya, iya. Saya pakai gesper itu Mm-mm. mentok tuh dok. Sekarang gesper itu paling yang kecil tuh. Makanya saya bilang, waduh, ini bisa bikin Alasan celana nih, lagi alasan. Alasan beli baju baru ya. Iya tuh. Nah tapi ini loh dok. Nih dok. Ya. Nah yang ini kan saya berkurang nih dok. Mm-mm. Apa mungkin kan semenjak saya di sini kan juga ikut treatment kan tuh, Iya. ikut nge-gym atau apa gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Nah ini kan otot nih dok ya. Ya. Nah ini dari 37 nih dok. Ya. 37 dan 38, 36. Ya. Nah ini Ya. saya juga komplain nih kan ke PT. coach ya, ke PT Ya. kan. Kok saya latihan Malah turun. malah ototnya turun. Kecil. Ya. Nah, cuman yang jadi penguatan saya dan bagi PT ngomongnya gini dok. Kalau salah dikoreksi dok ya. Kalau walaupun berat ini berkurang nilainya, tapi lu kuat kan tetap. Nah itu benar dok. Jadi bahwa Ya. besarnya otot tidak pengaruh ke kekuatan. Nggak begitu sih sebetulnya. Tapi sebenarnya yang bisa ini agak hal yang berbeda. Ini kalau kita ngomongin fungsi, berarti dia ngomongin fungsi. Ototnya turun tapi tetap kuat, berarti kan fungsinya. Betul. Tapi sebenarnya yang kita lihat dari grafik ini kan ada penurunan massa otot. Coba lihat turunnya berapa banyak sih? Dari 37 ke 35. Berarti sekitar ini dalam satuan kilogram. Iya, Berarti 2 kehilangan 2 kilo. Tapi kita lihat percentage body fatnya hilang dari yang tadinya 50,7 menjadi 46. Berarti sekitar berapa persen? Percentage body fatnya soalnya dalam persentase. Hilangnya 4%. sekitar 4 ya, 4%. 4% 4% dikali berat badan. 4% dari 4% berat badan dari 117. 117 5 kiloan. 5 kiloan ya kan, 5 kiloan lemak yang hilang ya kan. Jadi kita lihat lemak yang hilang berapa, terus kita lihat otot yang hilang berapa. Otot yang hilang sekitar 2 kilo, tapi lemak yang hilang 5 kilo. Tapi sebetulnya bukan begitu. Kan kita lihat ya, otot yang hilang 2 kilo ya. Berat yang turun selama 4 bulan berapa? Wah, itu 14 kilo. 14 kilo dok. Nah, Otot yang hilang 2 kilo. 2 kilo. Sisanya apa?
Nah itu lemak berarti. kemungkinan lemak. Gitu loh ya, lemak bisa, terus air dan lain-lain kadang juga mempengaruhi, tapi mostly lemak ya. Artinya masih bisa ditoleransi. Oh masih wajar. Masih tuh ya. bisa ditoleransi. Kita nggak ngomongin fungsi. Tadi kan si coach mungkin dia menjawabnya dari sisi fungsi karena Betul. dia kan nggak ngelihat ini gitu ya. Tapi kenapa kok tetap kesel gitu loh? Kok turun nih? Iya turun kan. Saya latihan. Iya. Latihan kan? banyak. itu Tapi semua. kalau nggak pakai latihan, mungkin turun ototnya lebih dari 2 kilo. Oh bisa jadi. Oh iya, Oh, kenapa? Karena kan ada kalori defisit. Iya. Kan kita melakukan terapi dengan peptide kan, iya. gitu kan. Selain tadi yang pertama nih sebenarnya kita belum bahas nih Oh iya, langkah-langkahnya. langkahnya. Gitu. Nanti kita Nanti kupas ya. panjang. Oke, iya. nanti kita bahas. Oh, Terus iya. baru nanti kita masuk kenapa kok ototnya hilang. Betul. Kalau kita ngelihat ini kesimpulannya selama 4 4 bulan bulan 4 bulan. dengan penurunan berat badannya sampai 14 kilo. 14 kilo. 14 kilo. Wow. Sekarang gini, perubahan ada nggak dari Kang Irman sendiri ngerasa apa gue jadi malah tambah lemas atau malah gue tambah enak nih atau gimana? Perubahannya Apa yang dirasa ya? Apa yang Jadi- dirasa gitu? Jadi gini dok, saya tuh dengan berat dahulu 133, 134 itu lelah, cepat lelah banget. Gampang capek ya? Wah lelah banget dok, maka itu dia, itu yang pertama. Nah setelah saya terapi di sini, apalagi itu untuk hormonal dok, waduh, itu jadi Kenceng larinya. wah kenceng lagi dok, nggak boleh ngeliat telentang dikit dok, Gitu. langsung dicolek. Jadi istri dicolek terus ya? Oh iya, sampai komplain tuh. Iya, Waduh, gitu. dokter Mufti ini jadi. Itu dok, itu yang mendasar kali ya, Itu, benar-benar itu. yang membuat Yang lihat hidup perubahannya jadi ya, perubahannya Iya, ya. itu dok. Kalau dulu tuh dok, ya apa ya, udah Gampang mungkin capek, gampang malas. karena udah capek udah nggak alas ngapa-ngapain dok. Iya, betul. Udah mau tidur pulang Iya, tidur, iya, tidur iya. udah pulang tidur, Betul, udah betul. mau ngapa-ngapain juga nggak nafsu lah. Ya, Udah kualitas inilah. hidup menurun lah ya. Oh iya turun banget. Yang konsentrasi juga dok. Mungkin karena saya dulu tuh keberatan badan, kalau orang bilang gitu ya. Iya. Keberatan badan apa ya? Udah maunya duduk. Kayak dokter tadi bilang, duduk ketak-ketik, duduk Ya. ketak-ketik apa segala. Udah nggak mau Ngantukan mikir pula panjang. lagi. Habis kerja lama ngantuk pula. Jangan kerja Fokus lama. kerjaan juga pasti terganggu ya? Iya, kerja dikit aja udah ngantuk duluan Iya. dok. Jadi dulu tuh masalahnya kalau kita udah mulai pekerjaan, udah malas mikir dok. Iya, iya. Jadi untuk berkreasi, untuk memutuskan apa juga Malas. Nah, jadi Ya, benar. Nah itu pengaruh dok, pengaruh benar-benar kita mau berinovasi lah kasarnya itu. Mau apa juga udah males duluan. Iya, Oke, Maunya oke. duduk, bengong, udah gitu aja dok. mood swing juga pasti juga. Oh iyalah. Mood swing Oh ya? itu nggak boleh dicolek dok. Jadi Iya. karena kita mood swing itu kalau ada sesuatu hal apa ya yang bagi kita salah, ada orang nyolek juga, wah langsung dok. Emosi aja ya bawaan. Wah bukan emosi lagi dok, orang rumah bisa. Baperan lah gitu ya. Waduh, kasihan anak-anak kalau Iya, itu benar-benar tuh. Jadi karena kita tingkat emosional tinggi, mood swing, apa semua, terus juga badannya kagak enak kan. Iya, Jadi iya, kalau itu iya. benar-benar capek dok. Benar. Oke. Nah pas terapi itu berubah tuh dok. Iya. Jadi aktivitasnya selang-selang jalan, wah itu Jadi lebih semangat lah ya sekarang intinya. semangat. Dan ini dok, yang saya lihat tuh di olahraga. Sebelum terapi itu saya namanya olahraga dok, tapi capek langsung. Capek, benar-benar capek, udah kayak kerja rodi, udah apa semua itu kan. Iya, iya. Udah kayak habis digebukin habis itu kayak belum mas pakai. Mungkin lagi dong. Pokoknya tuh saya dulu tuh muter tuh jalan itu udah lelahnya udah benar-benar lelah Iya. benar. Nah, Fatigue juga ya. iya pas saya terapi itu Mm-mm. dari sini tuh saya nge-gym dok, hampir setiap pagi dok. Mm-mm. Setiap pagi tuh malah kalau saya nggak nge-gym kayaknya ada yang kurang. Ada yang kurang. Kayak kemarin kita lagi di Kalimantan di mana sampai kita nyari Tempat Tempat gym. olahraga. iya. Wah, keren. Itu buat ya makanya kaki saya lebih itu segala. Memang saya emang fokusin awal tuh emang kaki nih. Karena Iyalah emang kan dulu- buat nopang Iya, badan kendala kita. itu emang bener dok. Jadi karena saya sering di tempat kerja kan ke lantai 3 tuh dok. Sampai benar-benar wah ngos-ngosan. Nah Iya. teman-teman saya bilang tuh, wah sekarang udah
udah Entengan. enggak, Udah nggak ngos lagi ya. ngos masih. Cuman Agak lebih enteng ya. dulu kan harus sejam dong, jadi ngambil napas tuh. Jadi pas sampai kantor naik ke atas gitu kan, waduh, udah Iya. benar-benar harus Perjuangan ya. perjuangan itu. Nah hal seperti itu, maka saya emang tadi kelihatan bahwa itu turun banyak tuh di kaki. Emang saya ngejar kaki, dan Ah. dari coach saya itu benar-benar kaki dulu bang, kaki dulu, karena memang berat badan, Penting. iya berat badan segitu, kalau kakinya nggak kuat nopang, kasihan Rusak deh kaki lututnya nanti. wah itu Cepet dia. kena tuh lututnya. Makanya itu telat sih kalau menurut saya sih, tapi ya udah coba. Ya, nggak ada kata telat Oh, sih nggak ada kata sebenarnya. telat ya. Ya, bisa dimulai di usia berapa aja. Cuman kuncinya cuma satu sih, jangan putus asa dan disiplin. Konsisten Gitu. ya. Konsisten aja terus ya kan. Betul. Ya, Konsisten. coba bayangin dalam waktu 4 bulan turunnya 14 kilo, berarti sebulan sekitar berapa tuh? 4 kilo ya? Nggak sampai 3 kilo deh, hampir 4 kilo. Hampir Kalau- 4 kilo. Ya, 4 kilo ya, 4 kilo. 4 kilo sebulan berarti seminggu turunnya 1 1 kilo. kilo. Iya. Banyak loh itu. Itu banyak dok. Banyak lah, itu konsisten segitu terus gitu kan. Bayangin nanti kalau sebulan 4 kilo, setahun jadi berapa turunnya? Makanya butuh konsisten. Jadi kalau ada yang nanya, dok kalau program ngurusin badan berapa lama? Seumur hidup saya bilang. Oh iya. Ya, karena turun, kita nggak usah deh, sekarang kan banyak, sebulan 4 kilo. Anggap deh sebulan sekilo aja. Iya. Ya kan terus turun, tapi Setahun terus 12 kilo ya. Iya. Setahun 2 12 tahun kilo. 24 kilo. Ya kan, Kalau 3 konsisten tahun ya tinggal Heeh. konsisten sebulan sekilo, artinya yang diperbaikin lifestyle-nya harus konsisten. Tadi udah Kang Irman udah Udah. olahraga gitu. Nah, cuman tinggal pola makan nih. Pola makan harus ada yang bantuin istirahatnya nih. lagi. Iya. Kalau pola makan sih gini dok, saya nggak tahu nih ya, apa karena program tersebut sekarang itu saya kenal kata-kata kenyang dok. Dulu nggak ya? Dulu nggak kenal kata-kata kenyang. Saya tuh makan sekarang ketemu makanan, makan lagi. Nah kayak kemarin kan saya liputan tuh, jalan tuh kan, kita ke Kalimantan ke apa. Itu saya udah bisa breakdown tuh. Karena siang itu nanti mau makan siang pasti akan over, saya pagi nggak sarapan dok. Nah kalau sekarang ini alhamdulillah kayak bisa nabung makanan nih, udah makan banyak nih dok. Misalnya makan kita siang nih, nabung tuh buat makan malam tuh. Makan malam nggak terasa lapar dok. Gitu Oke. kan. Nah kalau udah makan malam tuh sarapan enggak. Nah itu kayak gitu, nabung lah tuh. Gitu loh dok. Oke, menarik. Jadi emang ada benar dirasakan benar ya perubahannya ya kalau emang dengan Iya betul dok. ada penurunan itu. Nah sekarang kita ke intinya juga nih dok. Sebenarnya si Kang Irman ini diapain nih kok bisa Oh, iya. Disuap. Seperti ini. programnya seperti apa? Simsalabim Selain gitu kan. tadi Kang Irman udah memperbaiki lifestyle-nya ya, udah mulai tadi pola makannya, kemudian apa namanya olahraganya juga. Sebenarnya apalagi nih Oke. untuk apa penata laksanaan Yes. untuk weight loss ini gitu ya. Jadi gini, kan tadi awalnya kita menjadi gemuk adalah perubahan metabolisme yang diawali dari peningkatan insulin. Benar ya? Ketika kita mau nurunin berat badan, itu dulu tuh yang kita kejar. Nurunin insulin Insulin, dulu ya. Karena insulin itu juga marker yang ketika dia tinggi itu marker badan kita inflamasi. Oh, insulin itu. Insulin ya. Nah, insulin itu nuruninnya kebetulan Kang Irman ini kita pakai agonis peptide ya, golongan agonis peptide yang triple agonis kita pakai ya. Ada glukagon itu ya. Ya, yang ada glukagonnya gitu kan. Nah, triple agonis ini ada GLP-1-nya. GLP-1 itu yang bikin ngerem makannya. Oh, itu yang ngerem makan ya, tuh. jadi suppressing appetite ya itu. Yang kedua ada GIP-nya. Nah, pada kondisi Kang Irman ini insulinnya berantakan, kerjanya nggak sensitif, dia resisten. Nah, pada pemakaian agonis peptide yang triple agonis peptide ini ya, itu dibenerin di pankreasnya. Kerja insulinnya diperbaikin sehingga dari resisten menjadi sensitif. Lalu ada glukagon yang kerjanya glukagon tuh spesifik untuk lipolisis, spesifik untuk menghancurkan lemak. ya. Gitu. Jadi udahlah makannya direm. Kalau makannya direm kan terjadi kalori defisit.
kita udah biasa masukin misalnya 3.000 kalori gitu kan, kepakainya cuma 2.000. Masuknya 3.000, 1.000 lagi Seribunya. ditabung. Oke. Tiap hari begitu nabung 1.000, nabung 1.000, nabung 1.000. Nah, sekarang kita berhenti nabung karena yang masuk biasanya 3.000, sekarang masuknya mungkin 2.000 dulu. Belum turun banyak. At least paling enggak kita berhenti nabung dulu. Tapi karena kita bergerak, karena tadi kan lifestyle-nya diikuti dengan perubahan lifestyle berupa olahraga. Nah, berarti expenditure atau pengeluarannya meningkat. Yang tadi masuk 3.000 pengeluaran 2.000, sekarang dibalik, masuk 2.000 pengeluaran misalnya jadi 3.000 karena olahraga. Akhirnya kita jadi ngutang nih, kurang. 1.000 tuh. Nah, 1.000-nya 1.000-nya ngambil dari mana? Ya dari tabungan, dari tabungan yang lama-lama lemak itu. gitu. Yang tabungan kemarin kita bongkar nih gitu. Nah, itu efek CGLP-1. Nah, CGIP barengan memperbaiki kerja insulin. Ya, insulin itu kalau misalnya dia udah makin baik, dia makin sensitif, cravingnya berkurang juga. Gitu ya. Lalu yang ketiga, udahlah kita bongkar celengan, dibantu lagi dengan si glukagon lipolisis gitu loh, dihancurin juga si lemaknya. Itu. Gitu. Jadi ada 3 hal yang bikin percepatan penurunan berat badan. Gitu. Itu kemarin ngambil keputusan, yuk kita suntik yuk. Gitu. Tapi 3 hal itu yang membuat 14 kilo itu turun, Dok? Iya, itu dulu. Tapi enggak, sebenarnya pertamanya kita sebelum memulai pemberian agonis peptide kan metabolisme, hormon dan lain-lain kita benerin. Hubungannya apa tuh, Dok, hormon? Pertama itu yang dibetulin itu hormonnya katanya, Dok. Ya, betul. Jadi hormonnya itu gini, hormon pada laki-laki kita perbaikin hormon testosteronnya, ya kan? Karena hormon testosteron itu berpengaruh besar terhadap metabolisme, ya. Nggak bisa ngurusin badan kalau testosteronnya masih rendah. Apa aja sih hormon yang bikin atau mengganggu program? Satu, hormon seks ya. Kalau perempuan estrogen, progesteron yang imbalance ya. Kalau laki-laki testosteron yang rendah. Lalu ada satu, ini sebenarnya orang taunya vitamin, tapi sebenarnya dia adalah prohormon, vitamin D. Vitamin D. Vitamin D ya. Nah, itu juga berpengaruh karena insulin itu bekerja supaya dia bekerja dengan baik dan benar, ternyata butuh vitamin D. Gitu. Nah, 2 hormon dan prohormon ini harus dibenerin dulu gitu loh, supaya kerja kita nggak sia-sia. Jadi kalau cuman sekedar ngasih peptide agonis aja, hormon yang nggak dibenerin percuma juga. Sama juga bohong ya. Ya, setengah jalan. Makanya saya awal itu dikejar hormonal dulu tuh. Bener. Diperbaiki dulu, Ya. baru masukin peptide, makin cepet lagi itu. Ya. Karena kalau orang yang low testosteron mudah numpuk lemak. Testosteron rendah itu. Iya, orang yang testosteron. Aku sih gini, kalau ke mall gitu ya, ngelihat cowok-cowok gitu. Perutnya ada buncit. Kalau perutnya buncit, ini testosteronnya rendah. Kayak gitu kan. Nggak jantan tuh, Dok. Iya, pokoknya gampang nih, gak usah ke lab lah, lihat aja perutnya begitu buncit, ini testosteronnya rendah nih, gitu. Gitu kan. Karena dengan rendahnya testosteron, ya gampang itu numpukin lemak di perut. Dulu gitu. juga begitu, makanya saya kagak nyolek-nyolek kali ya. Iya, gitu. Testosteron itu buat metabolisme penting banget ya. Selain itu juga kita bilangnya apa ya, well-being lah. Tadi kan si Kang Irman cerita pokoknya nggak enak banget badannya. Betul. Gitu. Moodnya juga berantakan, ya kan? Kadang senggol bacok, ntar baperan segala macam. Nah, begitu masuk kita kasih testosteron kan terperbaiki gitu ya. Jadi moodnya juga jadi membaik, motivasi untuk bekerja, olahraga dan lain-lain juga membaik. Sehingga kita kalau nggak cuman gini, makanya olahraga, gimana mau olahraga, semangat aja enggak kan gitu. Iya, betul, bener itu. nggak? Betul itu, setuju. Nah, itu kita harus perbaikin dulu kayak gitunya. Gitu. Nyuruh orang olahraga pada orang yang low testosteron ya susah. Gitu kan? Gimana kita mau nyuruh olahraga pada orang yang nggak punya motivasi? Betul. Motivasinya rendah gara-gara apa? Orang testosteronnya rendah, gitu. Jadi orang-orang yang low testosteron itu energinya low, semangatnya low, ya kan? Emosinya kadang naik, kadang low, gitu kan? Jadi
itu dulu diperbaikin sehingga dia punya motivasi untuk ngurusin badan. Oh iya gitu. Makanya waktu pertama kali itu yang dikejar itu nih sama dokter Rutin nih, Iya. testo dulu karena Iya, itu ya. bener. Karena itu awal apa ya? Untuk awal- bikin motivasi dulu gitu kan, motivasi terus perbaikan metabolisme baru. Sebenarnya sih bukan awal ya, dia berbarengan, harus harus barengan. harus Antara berbarengan. hormonal dengan Iya, dengan perbaiki peptide itu. hormon, terus kita kasih juga peptide gitu. Jadi kombinasi itu harus saling mendukung ya. Jadi pertama tentu perbaikan lifestyle. Udah itu no brainer lah. Kalau udah ngomong perbaikan lifestyle berarti udah mulai dong makannya udah nggak hantam hajar-hajar aja. Ya kan? betul. Tapi gini loh, itu teori. Makannya mesti benar. Itu teorinya begitu. Tapi gimana mau benar kalau insulinnya tinggi, orang laparan? Oh iya, betul. Ya kan, nggak makan bawaannya pengen marah-marah gitu, ya kan. Makanya sekarang appetite-nya diturunin dulu gitu, baru bisa nyuruh nggak makan, baru bisa ngomong ya udah makannya dijaga. Karena apa? Karena udah si GLP-1-nya udah kerja. Coba kalau nggak dikasih GLP-1 terus dinasehatin makanya makannya jangan banyak-banyak, mau kita tabok orangnya gitu. Orang kita lapar gitu, ya kan? Nah, ilangin dulu, turunin dulu laparnya pakai GLP-1. Baru kita bisa melakukan program yang tadi katanya ngatur makan. Nah dok, tapi gini dok, teman saya juga dulu kan ikut program nih, dia apa motong-motong lah gitu kan. Nah itu turun dok sampai 30 kilo kali ya, 30 kilo. Dengan dibandingkan saya jauh lah dengan dia tuh. Nah tapi dok, nah kalau kita kan tadi kan tetap nih, saya tetap makan. Saya bukan nggak makan loh, makan loh. Saya tetap makan, udah kenyang dan kayak kemarin tuh, waduh makan besar tuh diajak sekjen tuh. Waduh kita, nah yang teman saya itu yang habis program itu motong-motong gitu dok. Nah sekarang tuh dia makan 2 sendok, 3 sendok. Saya bilang apa kenyang apa enggak, tapi dia nggak bisa kalau itu katanya Mual. lagi. Iya. Itu gimana dok? Ya agak challenging ya. Memang ada beberapa orang yang melakukan pemotongan entah itu dari lambungnya atau sampai ke ususnya juga ada yang disambung, anastomose. Ya memang challenge-nya adalah jadi makannya tambah sedikit ya. Di bypass ya ususnya. Di bypass ususnya gitu ya. Makannya jadi tambah sedikit. Nah, tantangannya ketika kita habis melakukan operasi seperti itu adalah gimana caranya makro dan mikronutrisi badan kita terpenuhin ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu kan bahwa badan kita itu akan menua. Oh iya, Kita akan pasti. menua. Ketika kita tua, investasi kita apa? Terhadap kesehatan. Investasi kita itu ya dengan menjaga massa otot. Investasi kita dengan menjaga massa tulang. Untuk menjaga massa otot dan massa tulang kita butuh apa? Butuh protein. Ya. Ya, udah gitu kita butuh apa? Butuh mineral dan lain-lain. Sekarang nggak masuk, cuman 2 suap udah kenyang. Iya. Akhirnya kurus ya kurus. Kurus dok. Tapi kita nggak punya investasi buat masa tua. Gitu loh. Bukannya nggak boleh ya operasi, ya silakan aja kalau yang mau operasi. Tapi pastiin makro dan mikronutrisinya terpenuhi. Nah, carilah itunya kiat-kiatnya bagaimana supaya makro dan mikronutrisi Enggak, bisa terpenuhi. betul. Apalagi ya kalau saya umur sudah 46, 47. Banyak teman-teman yang masih muda lah, masih 39, 38 melakukan metode tersebut. Karena yang itu udah ilfil dengan gimana Iya, caranya udah mau bingung. putus Udah asa. Putus Putus asa, asa. benar putus Nah, asa. itu salah satu yang paling cepat dan benar itu cepat banget, itu turun 30 kilo turun apa, cuman pas saya lihat ke teman saya jadi kalau dulu kan saya mood swing, sekarang udah jadi happy dan segala, dan sekarang itu saya bilang kok mukanya tidak apa ya, tidak bersinar apa. Nah saya bilang pas saya Luyu tahu, ya, malah aging jadi ya. iya Jadi jadi lebih kayak tua. ketuaan. Saya bilang wah ini orang-orang muda kan. Nah badan kurus, gimana ya, badan kurus tapi muka sakit atau apa saya kayak gitu kan. Iya, Nah betul. pas saya ngobrol ke dia, emang murah jadi kehidupannya, makan cuma 2 suap. Karena bagi saya kok nggak bisa Murah nikmatin hidupnya. hidup. Ya murah lah, 2 sendok 3 sendok. Kemarin saya tuh ya makanya fatnya saya naik kan. Iya, iya. Itu kemarin kita di Tegal ya karena menikmati hidup. Wah, sate kambing itu. Wah iya dok, sampai katanya 40 tusuk dok. Nah itu teman saya makanya itu saya nanya, teman saya kan saya nanya, udah kenyang?
udah nggak bisa lagi karena kalau saya paksakan itu Muntah. muntah benar-benar itu muntah dia keluar. Nah dia untuk mencegah biar tidak keluar ya udah di stop. Nah, Oke. saya bilang apa itu ya maaf lah bukan ini ya. Apakah itu konsekuensi dari pemotongan Operasi. itu? Nah, Iya, itu konsekuensinya seperti itu. Orang gimana orang lambungnya udah dikecilin ya nggak muat lagi masuk makanan gitu. Ya itu konsekuensinya. Cuman ketika dia mengalami hal itu dia harusnya mikir, oke, nggak bisa makan, nggak bisa menuhin kebutuhan makro dan mikronutrisi, protein, karbo, fat itu nggak bisa masuk secara proper ya, yang dia butuhin. Dia harus mikir gimana nih caranya. ya buat kandungan-kandungan lain yang Ya, dibutuhkan belum tubuh. lagi vitamin, mineral dan lain-lain itu juga keganggu gitu kan. Nah, ya aku bilang seperti yang tadi. Ya dia resikonya adalah dia nggak ada investasi buat nanti. Ketika dia udah tua, kurus pas udah tua, tapi kan aging. Aging itu bukan mukanya yang kuyu doang. Aging itu di level seluler ya. Nanti dia mulai brain fog. Oh, Ya udah mulai kan? itu ya. Ya, abis gitu dia mulai, kita bilangnya frailty, dia mulai lemah, ya jatuh aja patah gitu kan. Ya jadi kadang-kadang orang berpikir gemuk itu tidak sehat. Belum tentu hanya gemuk aja. Kurus pun juga bisa tidak sehat. Oh, jadi belum Ya, tentu ya. jadi kita patokan sehat dan tidak sehat itu kadang-kadang bukan lihat timbangan. Ya kan, kita lihat gimana lifestyle-nya dia, masukin makanannya bener apa enggak, olahraga apa enggak, tidurnya bener apa enggak. Terus di faktor usia, ketika usianya meningkat, hormonnya balance apa enggak, gitu. Baru tuh semuanya. Dok, lagi sebelum ini lanjut nih, potong dikit nih. Hmm. Memang bertambahnya umur itu bertambahnya insulin dok atau gimana? Oh enggak, ya insulin itu tidak dipengaruhi oleh umur aja. Tapi memang bisa ya, contohnya mungkin dokter ini jagoannya dokter Mufti deh kalau untuk kayak gitu. Kalau ibu-ibu yang estrogennya udah mulai turun, estrogen kan sifatnya antiinflamasi ya dok ya. Nah begitu estrogennya turun badannya inflame. Ya kalau laki-laki kan testosteron, begitu testosteronnya turun badannya inflamasi. Begitu badan kita ngalamin inflamasi, insulinnya naik gitu. Dari hormon lagi itu berarti. Iya, makanya perbaikin dulu hormon berbarengan. Hormon diperbaikin, lifestyle dibenerin gitu kan, baru tuh. Jadi kalau kita kasih agonis peptide baru nyambung tuh gitu. Jadi kalau nggak dibenerin hormonnya ya percuma. Oke, gitu, Dok. seru banget ya. Iyalah. Ini kalau diceritain semua Kang Irman kali nggak cukup 2 hari ini. Oh kita iyalah, cerita seru nih hormon soalnya nih. Wah. Ya baru kepikir bahwa ternyata kalau mau ngurusin badan, hormon juga mesti diurusin gitu Iya. loh, ya kan? Jadi emang harus ya tadi harus berbarengan ya. Ya berbarengan. Lifestyle-nya, kemudian tadi hormonalnya diperbaiki, ya itu ditambah dengan peptide tadi. Ya. Jadi akan lebih sempurna Lebih jadinya. sempurna, betul. Jadi cepat ininya. Setuju. Oke, rasanya udah ini banget Kang nih. Irman ada yang mau Mungkin ada disampaikan lagi lagi mau mungkin? disampaikan Enggak deh saya buat. karena kasus kayak gini nih nggak apa namanya, nggak Kang Irman sendiri. Betul. Itu banyak banget orang di luar sana karena mungkin obesitas ini udah jadi apa ya, di mana-mana tuh sekarang banyak banget yang namanya obesitas gitu. Dan ya sama seperti yang Kang Irman rasain, yang namanya udah orang putus asa udah susah banget nih. Oh iya dok. Makanya mau gimana caranya cari jalan pintas lah gitu kan, mau cepet dia kurus. Mungkin ada lagi Kang Irwan mungkin Ya, ada tambahannya. pesan aja nih buat yang tadi yang seperti saya lah, Ya. nasib seperti saya yang sudah mentok. Ya. Ya seperti tadi dokter bilang bahwa itu selalu ada jalan bahwa. Nah cuman buat teman-teman nih memang banyak sekali cara yang simple. Ya. Tapi jangan lupa tadi dokter Grace bilang bahwa kita gemuknya itu tidak dalam satu waktu. Betul. Itu ada satu dawarsa, dasawarsa, mungkin berapa ini kan? Nggak berasa ya ternyata nabungnya 23 tahun 23 ya. tahun. Nah, jadi buat teman-teman nih jangan lupa nih kalau mau proses weight loss, pertama konsul dulu. Konsul kepada ahlinya nih. Ini benar-benar nih. Karena memang saya juga baru tahu tuh hormon, gara-gara hormon baru bisa program terus benar-benar jalan balance. Konsul dulu,
kedua banyak yang ditawarkan, tapi pilihan tuh harus sesuai dengan badan kita. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Jadi itu udah karena dari pengalamannya tuh. Oh iya dong. Apalagi kalau udah dicari-cari kemana nih, nggak kelar-kelar nih, berat gue masih malah tambah jadi gitu ya. Oke lah, mungkin dari dokter ada tambahan? Iya sebenarnya udah tersampaikan semua ya. Cuman saya mau ngasih gambaran aja bahwa ketika kita udah memutuskan untuk melakukan program penurunan berat badan, nggak usah bikin stres diri kita sendiri dengan nanya, dok berapa bulan nih, dalam berapa bulan saya turun berapa kilo gitu kan. Kita kadang-kadang suka ngasih ngasih Harapan atau apa? bukan Deadline untuk itu kurus. ya kita kayak udah ngasih nanti sebulan turun ya target Oh, ya. target. Jadi kayak kita sendiri kadang-kadang yang nargetin diri kita sendiri. Dok 3 bulan bisa turun 10 kilo nggak dok, gitu loh. Nah jadi pengen buru-buru bawaannya gitu ya kan, sehingga akhirnya ketika taunya target kita nggak tercapai, kita putus asa lagi, akhirnya bubar lagi gitu loh. Jadi ketika kita mulai program berat badan, pastiin bahwa yang penting konsisten, turun konsisten, gak usah lihat turunnya berapa, mau setengah kilo kek, mau 1 kilo ya syukur-syukur lebih banyak, tapi turun pelan-pelan konsisten. Makanya kalau ditanya program ngurusin berat badan itu berapa lama, seumur hidup gitu. Bukan berarti ke dokternya seumur hidup, tapi diri kita Kitanya sendiri merubah lifestyle kita lebih baik seumur hidup gitu loh ya. Jadi jangan gini, 6 bulan nih, 6 bulan nggak makan, 6 bulan olahraga gila-gilaan, bulan ke-7 buyar semuanya, ya naik lagi ya tuh berat badannya gitu ya. Jadi kita justru harus membangun lifestyle kita untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Baru deh itu bisa konsisten turun berat badannya gitu. Oke, waduh, cakep nih. Cakep banget. Terima kasih semuanya. Mungkin ini buat teman-teman di luar sana, mungkin ada yang mau ditanya atau mau, boleh silakan tanya di channel YouTube kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera jawab ya. Nanti kita coba bahas kasus-kasus lain nih, karena kasus weight loss nih banyak dan bervariasi. Banyak dan variasi ya. Ya. Belum lagi sampai udah gangguannya sampai yang mengganggu ke psikologisnya ya. Itu tuh ada banyak banget lagi. Oke, mungkin terima kasih semuanya. Kang Irman, makasih udah berbagi buat kita semua. Dok, ya. Ya. Oke. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.